Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau dan kami bersama ini hari akan berbakti dan kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Saudaraku, ini hari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih pada hari ini Engkau telah kumpulkan kami bersama. Tolong kami akan mendengar firman yang hidup itu, khususnya penuhi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, semua itu adalah kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Tuhan berkati kami, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami layak menerima firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua katakan, Amin. Nah, saudaraku, saya ada note sebelum kita mulai pelajaran ini. Note seperti ini. Sebagai orang Indonesia, kita memiliki satu tradisi yang saya sangat percaya bahwa ini adalah tradisi turun-temurun sejak dahulu kala. Dan saya sangat yakin bahwa tradisi ini akan terus dilakukan sampai anak cucu turun-temurun. Dan tradisi itu ialah mengadakan korban sajian atau korban untuk keselamatan. Jadi kita sering melihat itu. Coba note-nya selanjutnya saya tulis ini. Kadang orang memotong sapi atau kambing, kerbau dan sebagainya ketika mereka akan membangun sebuah gedung, jembatan, rumah dan lain-lain. Lalu kepala binatang-binatang itu ditanam di depan bangunan-bangunan itu, dan kadang juga darah binatang-binatang itu dipersembahkan di bangunan-bangunan tersebut. Untuk apa semua tindakan ini? Untuk apa saudara tahu semua tindakan-tindakan ini? Mari kita lihat judul dari firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan yaitu korban demi keselamatan. Korban demi keselamatan. Sacrifice for salvation. Sacrifice for salvation. Coba kita lihat poin nomor 1 saat ini, yaitu asalnya dosa. Asalnya dosa. Origin of sin. The origin of sin. Kita lihat kitab Kejadian, pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semuanya makan dengan bebas. Ayat 17, firman Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pasti mati kalau engkau makan. Saya taruh note seperti ini. Ya, saudaraku, ada dua macam kematian, yaitu satu, kematian tubuh atau daging yang mana manusia diciptakan dari debu tanah dan dia mati akan kembali menjadi apa? Debu tanah. Nomor dua, kematian rohani, yaitu jiwa, nyawa dan roh manusia terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya karena apa? Dosa. Kecuali kalau manusia itu diselamatkan. Jadi inilah kematian yang akan terjadi dengan manusia. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Di sini cerita tentang bagaimana dosa mulai. Jadi kita ingat judulnya poin 1, bagaimana dosa mulai. Adapun ular atau setan ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu atau setan berkata kepada perempuan itu atau Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, ini
ular sedang menipu Hawa dan Adam. Nomor 2, ayat 2, dikatakan, lalu sahut perempuan itu, yaitu Hawa, kepada ular itu, setan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi mereka tahu semua di taman boleh. Nomor 3, ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Jadi Adam dan Hawa tahu ini pertatuan. Ayat 4 dikatakan dengan cepat, tetapi ular itu, setan berkata kepada perempuan itu atau Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5 dikatakan seperti ini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 dikatakan, ini ya, perempuan itu Hawa, melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan apa? Dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun, yaitu Adam, memakannya. Kalau mereka memakannya, mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka akan mati jasmani dan rohani. Kita lihat selanjutnya, saudaraku, kita lihat note-nya di sini saya taruh. Saudaraku, kadang saya berpikir mengapa Adam dan Hawa memakan buah larangan Tuhan itu. Kalau tidak, kita manusia yang sekitar 8 billion saat ini tidak hidup di dalam dosa. Karena perbuatan dosa itu melahirkan bermacam-macam kejahatan, pembunuhan, percabulan, perzinahan, kebencian, peperangan, sumpah palsu, korupsi, dan sebagainya. Ini semua karena dosa, saudaraku. Jadi Adam dan Hawa, mereka makan buah itu sehingga mereka jatuh dalam dosa. Poin nomor 2 dengan cepat, yaitu akibatnya maut menjalar. Maut menjalar, death spreads, kematian, maut. Coba kita lihat Roma 5 ayat 12, ini dikatakan dengan firman Tuhan berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, yaitu siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, yaitu kematian rohani, demikianlah maut, kematian itu telah apa? Menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi termasuk Anda dan saya. Kata telah berbuat dosa. Kita semua ya berdosa. Kita tidak pernah tidak berdosa. Coba Roma 6 ayat 23 dikatakan seperti ini. Roma 23a, sebab upah atau hukuman dosa ialah maut. Ada upahnya kalau dosa itu, yaitu mati rohani, terpisah dari Allah selamanya. Saudara, satu kali kita akan mati, bahkan sekarang masih hidup pun sudah mati rohani, saudaraku. Coba kita lihat note-nya. Note-nya berkata, jadi dari semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, beribu-ribu tahun yang lalu sampai detik ini, Allah telah menjatuhkan satu penghukuman yang adil kepada manusia. Karena Adam sudah diberi perintah oleh Allah untuk dia jangan memakan buah tersebut, tetapi dia dengan secara sadar melanggar perintah Allah. Dan Allah istilahnya tidak bisa menelan ludahnya kembali. God said, God did it. God said, God did it. Jadi Allah bilang mati, mati. Terpisah dari Allah. Poin nomor 3 dengan cepat, yaitu korban bakaran. Korban bakaran. Burnt offering. Burnt offering. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Sini dikatakan ayat 1-5 dan 8. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi Kain adalah anak yang pertama. Coba ayat selanjutnya, ayat nomor 2, dikatakan selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Habel itu adik Kain, dan Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Sedangkan Kain menjadi petani. Kain kakaknya, ingat, ayat 3 dikatakan seperti ini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ingat, Kain adalah petani. Dia menyembahkan dari hasil tanah. Ayat 4 dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung apa? Kambing dombanya. Karena dia memelihara binatang domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan atau menerima Habel dan korban persembahannya. Ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dihindarkannya. Artinya ditolak oleh Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba apa yang terjadi? Ayat 8 kita baca. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu apa? Membunuh dia. Nah, ini adalah karena perbuatan dosa, pembunuhan. Oke? Jadi ini lagi baik-baik atau dibunuh karena cemburu, jadi panas hati dia. Wow, bahaya ya, panas hati ya. Nah, kita baca Kejadian 22 ayat 3, 6, 13, ini cerita tentang Ishak. Ishak yaitu anaknya Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk apa? Korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 6 kita baca. Lalu Abraham mengambil kayu untuk apa? Korban bakaran itu, dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7 dengan cepat. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba? Katakan apa? Anak domba. Nah, ini biasa anak domba persembahan. Untuk korban bakaran itu anak domba. Jadi Ishak tanya, ini mana anak dombanya? Nah, ayat 8 dikatakan seperti ini, Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk apa? Korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9 dikatakan seperti ini, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anak itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dan ayat 10 katakan dengan cepat, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk apa? Menyembelih anaknya. Katakan menyembelih. Bukan hanya ditusuk tapi menyembelih anak sendiri. Ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan ya, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Katakan anak yang tunggal. Anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Baca, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran apa? Pengganti anaknya. Amin. Kita baca notes, saya taruh note. Saudara mengerti ayat ini. Semenjak Habel dan Abraham, Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk mempersembahkan seekor lembu dan domba jantan dengan darahnya sebagai korban
bakaran demi keselamatan bangsa Israel. Jadi di sini ceritanya mulainya ada korban bakaran. Ya, Kain dan Habel memberikan korban bakaran yaitu anak domba. Diterima oleh Tuhan. Oke. Coba kita baca Imamat 9:18 di tentang korban keselamatan. Ia atau Harun kakaknya Musa menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban apa? Keselamatan bagi bangsa itu Israel. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Kita baca notis sekarang cepat. Notisnya mengatakan gini, semua korban persembahan melalui darah lembu atau domba bisa Anda pelajari di kitab Ulangan dan Bilangan, di mana di situ tuliskan secara terperinci bagaimana bangsa Israel harus mempersembahkan korban darah binatang tersebut. Tetapi semua persembahan ini hanyalah menutupi, katakan menutupi dosa-dosa manusia. Dan jadi saudara tahu ceritanya, ini adalah saya menceritakan tentang asal-usulnya dosa dan juga korban untuk dosa ini, korban bakaran. Coba poin nomor 4, poin terakhir kita pelajari, yaitu darah Yesus. Darah Yesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Kita baca Yohanes 1 ayat 29, di sini dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang apa? Menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes melihat Yesus mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang apa? Menghapus. Bukan menutupi dosa, sekarang Tuhan Yesus datang, dia menghapus dosa dunia. Jadi dibersihkan, dihapus. Contohnya Ibrani 1 ayat 3 kita baca di sini. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Luar biasa, Yesus cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, penopang segalanya dengan firman, penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan apa? Penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Ini kata Alkitab Ibrani. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus menghapus dan menyucikan dosa? Bagaimana? Hanya dia berkata apa? Bagaimana? Efesus 1 ayat 7 kita baca. Begini dia menghapuskan dosa sebab di dalam dia, itu Yesus, dan oleh apa? Darahnya kita manusia beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi Tuhan Yesus juga mengeluarkan darah. Ingat dalam perjanjian lama, domba disembelih keluar darah. Dengan darah Yesus dia menghapuskan dosa. Darah pada perjanjian lama untuk menutupi dosa. Coba kita baca Ibrani 9, 13-14, dikatakan di sini, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan apa? Secara lahiriah saja, secara daging disucikan. Tadi katakan aja ditutup saja dosanya, masih ada, tapi dosa ada di dalam hidupnya. 14 dikatakan seperti ini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal itu Roh Kudus telah mempersembahkan dirinya, ingat, mempersembahkan persembahan, offering, dirinya sendiri kepada Allah sebagai apa? Persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, kalau tidak disucikan dahulu, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Tidak diterima. Ingat, Kain, dia menyembah persembahan, enggak diterima karena persembahannya dianggap oleh Allah tidak pas begitu ya. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas
Kita baca 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dengan apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Ingat, dulu domba yang tak bercacat di perjanjian lama. Sekarang Tuhan Yesus dianggap sebagai anak domba Allah. Jadi ini ceritanya, saudara tahu. Coba Roma 5, 8 dan sampai 10 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan sebagainya oleh apa? Darahnya, darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ingat, kita belajar tentang offering, persembahan binatang untuk keselamatan. Tetapi sekarang kita tahu di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang tidak bercacat, darahnya menyucikan, menyelamatkan kita. Coba saya taruh note seperti ini. Katakan, para agamawan non-Kristen percaya bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain yang mirip dengan dia. Jadi Tuhan Yesus disaru oleh orang lain. Ini menurut para agamawan non-Kristen, itu bukan Tuhan Yesus yang dikasih salib. Dia disaru oleh orang lain. Coba note berikutnya seperti ini. Jawaban saya, tujuan utama Tuhan Yesus diutus ke dunia ialah untuk mengampuni dan menghapus dosa manusia dengan jalan dia mati di kayu salib. Oke? Itu tujuan yang utama. Jadi kalau dia tidak mati di kayu salib, itu berarti misinya datang ini gagal total. By the way, manusia tidak bisa menyucikan dosa manusia, hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus, itu diganti orang, jadi dia buat apa datang? Justru diutus untuk mati di kayu salib, mengampuni dosa kita supaya kita diselamatkan. Coba kita baca Yohanes 19, 25-27, dikatakan seperti ini. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi waktu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, berdiri ibunya di sebelahnya, berdiri dekat salib. Dan juga Maria dan sebagainya. Coba baca ayat 26-nya berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat ibunya, Tuhan Yesus dari kayu salib, dia lihat ibunya dan murid yang dikasihnya, itu siapa? Yohanes. Di sampingnya berkatalah ia kepada ibu, ibu ini adalah anakmu, kepada ibunya. Jadi ada konversasi, ada dialog dengan Tuhan Yesus sama mamanya pada saat itu Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah murid yang dikasihnya. Coba 27 dikatakan seperti ini. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia, Maria, ibunya Yesus, di dalam rumahnya. Nah, jelas. Jadi nanti saya baca, nanti saya jelaskan. Notanya seperti ini. Apakah seorang ibu bisa melupakan wajah anaknya sendiri? Apakah seorang sahabat yang paling dekat bisa melupakan wajah sahabatnya? Sudah 3 tahun berjalan bersama, wajahnya bisa lupa. Demikianlah Maria, ibu Yesus, Yohanes, murid yang sangat dia kasih, Maria Magdalena, dan murid lain yang ada dekat salib Yesus. Apakah mereka tiba-tiba punya penyakit lupa ingatan, Alzheimer, atau mereka benar-benar melihat Yesus disalibkan? Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus salibkan di Golgota, mereka kayaknya bukan, kayaknya apa mereka kena penyakit Alzheimer, mereka tiba-tiba lupa. Tapi saya percaya mereka dialog, mereka berbicara Tuhan Yesus dengan ibu dan Yohanes di kayu salib. Amin. Orang mengerti. Jadi demikian cerita kita untuk hari ini, mengatakan bahwa Yesus adalah pengorban, dikorbankan. Allah mengorbankan dia, Yesus sebagai anak domba Allah. Juga dia diberi sebagai korban untuk keselamatan. Jadi kita tidak usah
taruh kepala kerbau, kepala kambing, kalau bangunan kita berdoa dengan nama Tuhan Yesus, saudara mau bangun segalanya, saudara mau mau lewat jembatan, saudara berdoa, oh ayo hati-hati, kita pasang kepala kerbau, darah, saudara kita tidak usah, amin. Itu zaman dulu, makanya orang-orang ambil dari pelajaran kita di pengorbanan dipakai sampai sekarang. Tapi dengan nama Yesus, darah Yesus, kita bisa membuat jembatan atau bangun rumah. Tidak perlu tanam-tanam kepala kambing lagi. Oke? Aplikasinya gimana? Dikatakan seperti ini. Kita berkata kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak berdosa, maka Anda membuat diri Anda menjadi apa? Pendusta. Kalau saya nggak ada dosa, Pak Artio, oh kamu pendusta gitu ya. Kedua aplikasi dikatakan seperti ini, dan hanya darah Yesus yang bisa apa? Menyucikan segala dosa-dosa Anda. Dan hanya Dia yang sanggup menghapus segala dosa-dosa Anda dengan darahnya yang kudus dan penuh kuasa. Biar Anda berdoa semacam apa, Anda pergi ke bakar ini, pasang kemenyan, orang potong kambing, potong kerbau, saudara tahu Anda tidak bisa dikuduskan, tidak bisa disucikan, dosanya tidak bisa diampuni hanya dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Yang telah dikorbankan oleh Allah sebagai pengorbanan untuk keselamatan kita. Aplikasi ketiga dikatakan seperti ini. Anda percaya atau tidak, Yesus hidup di sorga, menyediakan tempat bagi semua orang-orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Anda mau selamat, tidak usah bakar-bakar kemenyan segala ini. Terima Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus sedang setiapkan tempat, Dia akan datang kembali, dan kita semua yang percaya, kita akan dijemput. Amin. Kita pergi, karena Tuhan katakan, di rumah Bapakku, yaitu surga, ada banyak tempat. Saudara mau ke sana? Amin. Tepuk tangan dan buat Tuhan Yesus sebagai korban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kata penutupnya bagaimana? Coba sebentar di gambar ini, kembalikan gambar. Waduh, ini saya sedang Tuhan Yesus dengan domba-domba. Gambarnya cute ya, orang Amerika bilang. Oke, kata-kata terakhir seperti ini. Yesus Kristus, anak domba Allah, mati di kayu salib sebagai apa? Korban untuk keselamatan manusia. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus seperti kayu salib, Dia sebagai korban. Bukan orang lain yang mati di kayu salib. Betul-betul Tuhan Yesus sudah jelaskan. Ibunya ada di situ, Yohanes, Magdalena, semua mereka ngobrol malah ada di situ semua. Amin. Dan saya akan berdoa, saudara. Kalau saudara masih belum terima Tuhan Yesus, saya harap saudara mau menerima Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan lain, jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban untuk keselamatan. Tuhan Yesus mati menggantikan kita, menggantikan dosa kita, kejahatan kita. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesus saudara terima dan dosa saudara akan diampuni. Jadi kalau saudara menerima Tuhan Yesus, kita berdoa yang seperti ini. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa-dosaku. Ampunilah aku dari segala dosaku. Selamatkanlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Rubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara dengan jujur berdoa seperti itu, Tuhan Yesus, darah Yesus menghapus dosa Anda dan Anda diselamatkan. Amin. Dan kita akan berdoa untuk doa berkat. Mari kita semua menerima doa berkat. Oke. Kiranya kasih Bapa, kasih-Nya yang agape, dan juga seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, anak domba Allah, dan persekutuan, bahkan kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Semua katakan, Amin.
Amin. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di hari yang lain. Tuhan berkati. Selamat menikmati hari ini. Bye-bye.